Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinatan wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika laki-laki ini, jamaah sekalian, ilmu-ilmunya dipelajari di Indonesia, hadirin sekalian, di tahun 96 atau 97 sebelum krisis, banyak orang mau membayar dengan harga yang mahal sekali. Kalau sebelum krisis itu, jamaah sekalian, atau kalau setelah krisis, uang 10 juta itu setara dengan uang 1 juta sebelum krisis, jamaah sekalian. Maka kita bisa membayangkan kalau pada tahun 96 waktu itu orang mengikuti seminarnya untuk mempelajari pengalaman suksesnya itu harus dan berani membayar 750.000 sebelum krisis. Jadi kalau dikalikan 10 kali lipat, dia membayar 7.500.000 untuk seminar setengah hari, jamaah. Siapa laki-laki yang begitu luar biasa digandrungi oleh banyak orang itu, jamaah sekalian? Laki-laki ini adalah sebenarnya pekerjaannya seorang sales mobil, jamaah sekalian. Tetapi dalam sehari laki-laki ini bisa menjual mobil sebanyak 6 mobil per hari. Mobil, jamaah, bukan apa namanya, bukan barang yang lain. 6 mobil sebulan itu hebat, tapi 6 mobil sehari itu yang luar biasa. Dan rekor kemampuan menjual mobilnya sehari 6 mobil sepanjang tahun selama 3 tahun berturut-turut bisa dipertahankan oleh laki-laki. Dia non muslim, tapi nanti kita akan dalami, jamaah sekalian, bahwa laki-laki ini memperlihatkan kemampuan yang luar biasa dalam berhubungan dengan manusia. Nama laki-laki ini adalah Joe Girard, jamaah sekalian. Dia bisa menjual mobil sehari sebanyak 6 sepanjang tahun dan bertahan 3 tahun berturut-turut, dan sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan rekor kemampuan menjual mobil. Apa yang dia lakukan, hadirin sekalian, ketika pembeli datang ke showroomnya, jamaah sekalian? Begitu calon pembeli datang itu, dia bukan sekedar mengatakan welcome, selamat datang. Dia berdiri menyambut dengan tulus dan penuh keramahan. Bahkan kemudian calon pembelinya itu ditanya, bukan basa-basi juga, jamaah sekalian, bagaimana perjalanan tadi? Semoga perjalanan Anda ke tempat showroom mobil saya lancar-lancar saja. Hingga di bagian itu, jamaah sekalian, orang yang tidak membeli mobil pada dia itu begitu tersanjung, jamaah sekalian. Lalu hadirin sekalian, yang kedua, begitu orang sudah membeli mobil dari dia, jamaah sekalian, kira-kira 2 jam kemudian setelah dia kembali, jamaah sekalian, orang ini menelpon sang pembelinya, jamaah sekalian, menyampaikan tips-tips bagaimana mobil itu nanti harus dirawat, jamaah sekalian. Walaupun kita tahu orang beli mobil pasti ada buku manualnya, jamaah sekalian. Dan kemudian begitu mobil itu sampai, dikirim, jamaah sekalian, karena biasanya orang beli mobil tidak seperti beli barang yang lain. Pesan dulu, berarti mobilnya nanti dikirim ke lagi. Begitu kemudian mobil itu dikirim, jamaah sekalian, si sales ini itu menyempatkan diri datang bersama tenaga teknisi yang mengirim mobil, dan dia minta diizinkan foto bersama di depan mobil itu bersama suami dan istri pemilik mobil itu, jamaah sekalian. Sentuhan kemanusiaannya sangat manis, jamaah sekalian. Dan kemudian hadirin sekalian, begitu
sudah berlangsung setahun di momen-momen istimewa, sales ini jamaah sekalian selalu mengirimkan ucapan selamat di momen-momen tertentu. Hadirin, apa yang dia lakukan sebenarnya sederhana saja. Dia berusaha memanusiakan manusia, menghargai setiap manusia. Jamaah sekalian. Yang kedua, jamaah sekalian, catatan statistik ini disampaikan oleh seorang pendeta Katolik, jamaah sekalian. Namanya John Maxwell. Apa yang membuat orang itu tidak mau datang kedua kalinya untuk membeli? Jamaah sekalian, setelah hari ini membeli, kenapa tidak datang lagi untuk membeli? Pendeta ini mencoba mencatat alasan-alasannya, jamaah sekalian. Pertama, 1% pertama dari orang yang pernah membeli itu tidak datang lagi itu karena mereka meninggal. Masuk akal kan? Jangan orang meninggal kok bisa membeli lagi kan? Wajar. 3% yang lain mereka tidak mau datang untuk membeli kedua kalinya, jamaah sekalian, adalah karena mereka pindah tempat. Masuk akal juga. Orang biasa beli barang di Surabaya, setelah pindah ke Makassar masih beli juga barang di Surabaya, berarti benar-benar hebat yang jualan ini, jamaah. Nah, 3% karena pindah tempat. Kemudian jamaah sekalian, 5% yang lain kenapa orang tidak datang kedua kalinya adalah karena orang itu terpengaruh ajakan teman. Kita juga mengalaminya, jamaah sekalian. Seringkali kita tidak lagi membeli barang untuk kedua kalinya karena ada orang yang mengatakan A, B, C, D tentang barang atau tempat di mana kita membeli untuk pertama kalinya, jamaah sekalian. Kemudian sebanyak 5%, jamaah sekalian, sebanyak 5% alasan berikutnya, jamaah sekalian, kenapa orang tidak datang untuk kedua kalinya untuk membeli adalah, jamaah sekalian, karena mereka itu selain terpengaruh ajakan teman, jamaah sekalian, karena mereka itu menemukan perbedaan harga yang signifikan. Nah, itu biasa, perbedaan 100 rupiah, 1000 sudah membuat orang pindah, jamaah sekalian. Konon Brazil tahun 2014 ini membeli persenjataan jamaah sekalian, pesawat tempur dari Swiss, bukan dari Amerika, jamaah sekalian, karena beda harga. Karena pesawat tempur yang ditawarkan oleh Swiss itu jauh lebih murah dibandingkan pesawat tempur yang ditawarkan Amerika Serikat, dan Swiss memberikan layanan purna jual terhadap pesawat tempur yang dibelinya itu dibandingkan Amerika. Dalam bentuk Swiss siap mengajarkan seluruh teknologi pesawat tempur kepada Brazil. Amerika tidak mau. Makanya Swiss membeli, Brazil membeli dari Swiss, jamaah sekalian. Nah, yang 5%, lalu 9% jamaah sekalian. Kenapa orang tidak mau membeli barang untuk yang kedua kalinya, jamaah sekalian? Karena mereka itu kecewa terhadap produk, jamaah sekalian. Wajar. Istri saya hampir sepekan yang lalu, jamaah sekalian, menerima permintaan untuk dibuatkan jilbab oleh seorang teman di Kendari, 100 potong. Pemesannya itu kecewa saja karena dia pernah beli jilbab dari sebuah iklan yang dibacanya di sebuah majalah. Begitu barangnya sampai ke Kendari, jamaah sekalian, ternyata kualitas barang dibandingkan iklan itu tidak sama. Nah, yang menarik adalah dari persentase yang panjang itu, sebanyak 68% orang tidak mau datang untuk membeli kedua kalinya, jamaah sekalian. Sekali lagi 68% paling banyak. Mereka merasa diperlakukan acuh tidak acuh oleh yang jual barang. Sekali lagi, mereka merasa diperlakukan acuh tidak acuh. Tidak ada masalah di harga, tidak ada masalah di kualitas produk, tetapi sebagai pembeli, jamaah sekalian, mereka merasa diperlakukan acuh tidak acuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau jamaah sekalian pernah nonton film 99 Cahaya Eropa, jamaah sekalian, film yang diangkat dari novel dan kisah perjalanannya putrinya Profesor Dr. Amila Hanum dengan suaminya Rangga yang sedang menyelesaikan studi S3-nya di kota Wina di Austria, jamaah. Menarik, jamaah sekalian. Jadi suami istri ini, jamaah sekalian, Rangga dan Hanum itu suatu saat makan di sebuah restoran di kota Wina. Restoran itu bernama Der Wiener Diwan, jamaah sekalian. Mereka makan, minum, lalu pas giliran bayar di kasir, jamaah sekalian, pas giliran bayar di kasir, kasirnya itu bilang, kenapa Anda harus membayar sebanyak ini? Pembeli kami tidak pernah membayar sebanyak yang Anda bayar.
Pembeli kami itu paling banyak orang yang makan dan minum di restoran ini paling banyak hanya membayar 8 euro. 1 euro itu anggap saja 15.000. Kalau 8 euro kan berarti 120.000 ya Mas. Kenapa Anda harus membayar 50 euro? Kalau 50 euro kan berarti 750.000 ya Mas. Kata Rangga, makanan dan minuman yang Anda sajikan di restoran ini, yang Anda buat, memang luar biasa. Dan dia tidak sekedar rasa, memang benar-benar masakannya enak. Oleh karena itu pembeli di restoran itu datang dari berbagai macam latar belakang. Lalu kata Rangga, tetapi cara Anda melayani seluruh pembeli ini, cara Anda melayani seluruh pembeli di restoran ini, itu yang luar biasa. Jadi kalau orang mau masuk ke restoran itu ya Mas kan, di tembok depan restoran itu ada tulisan dalam bahasa Inggris ya Mas kan, yang membuat orang benar-benar takjub. Tulisan itu dalam bahasa Inggris berbunyi, "All you can eat, pay as you wish." Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira terjemahan bebasnya, silakan Anda makan sepuasnya di restoran ini dan bayarlah sesuka Anda sebanyak uang yang ada di dompet Anda. Ya Mas. Saya doakan restoran itu ada di dekat masjid ini ya Mas. Silakan Anda makan sepuasnya dan bayarlah seadanya uang di dompet. Rangga bilang, Anda di Eropa tinggal di kota Wina, di Austria. Bagaimana Anda bisa mengelola sebuah restoran? Orang dipersilahkan makan sepuasnya, giliran bayar, mereka disuruh bayar seadanya uang di dompet. Saya ikhlasnya. Yang aneh, restoran itu didirikan sejak tahun 2003 sampai 2013 kemarin, restoran itu cenderung semakin besar, ya Mas. Kalau restoran itu didirikan di Indonesia, ya Mas kan? Saya tidak tahu nasibnya berapa lama kan, ya kan? Nah hadirin sekalian, apa yang kemudian menarik untuk dipelajari adalah pemiliknya orang Pakistan, Muslim Pakistan. Rangga nanya, kenapa bisa begini ceritanya restoran ini? Dia bilang, orang itu kalau dilayani melebihi apa yang dia inginkan, cenderung mau bayar lebih mahal. Yang sederhana saja, kalau kita parkir ya Mas kan, kertas parkirnya jelas-jelas 2.000 ya Mas, ya kan? Tapi karena tukang parkirnya ramah, kalau sedang hujan, kalau kita sepeda motor dan kita parkir, jaket dan helm kita dipinggirkan. Begitu kita bayar dengan 5.000, lalu dia mau mengeluarkan 3.000, nggak usah Pak, bawa saja. Kenapa? Dia melayani kita melebihi apa ya kita butuhkan, ya kan? Jangan salah. Tetapi alasan yang paling fundamental adalah, ya Mas sekalian, alasan yang paling fundamental adalah kota Wina dan Austria atau negara Austria adalah negara terakhir di mana para penyebar Islam, para pejuang Islam, para dai kaum muslimin di tahun-tahun 1100 sampai 1400-an jamaah sekalian mengalami pukulan telak yang mematikan. Pasukan gabungan dari Polandia dan Jerman berhasil mengusir dan memukul mundur para penyebar Islam itu, hingga kaum muslimin di Austria menjadi sangat minoritas kalau dibandingkan muslimnya di Eropa ya. Lalu orang-orang muslim di Austria jamaah sekalian memilih lebih menunjukkan prestasi nyata di tengah-tengah kehidupan daripada mereka berkuar-kuar dan berdebat, kami datang dengan agama yang benar dan agama yang ada pada diri Anda adalah agama keliru. Mereka tidak mau berdebat soal itu jamaah sekalian. Cara mereka menarik simpati dan respek orang-orang Eropa adalah sebagai muslim di tengah-tengah komunitas yang banyak non-muslimnya, mereka menunjukkan prestasi nyata di tengah-tengah kehidupan, sehingga orang Eropa itu satu demi satu mengangkat dan menunjukkan respectnya yang luar biasa kepada orang-orang Islam. Bisakah kita sekarang jamaah sekalian, tanpa harus berhadapan dengan non-muslim, meyakinkan istri, anak, tetangga, orang-orang di sekitar kita, tanpa perlu kita banyak mengeluarkan ayat, hadis dan segala macam? Tunjukkan saja jamaah sekalian prestasi moral kita, prestasi muamalah kita, cara kita memuliakan orang lain, cara kita menghargai orang lain, lalu orang lain akan menunjukkan hormatnya kepada kita, karena kita tidak menunjukkan kata dan, tetapi menunjukkan tingkah laku yang mulia, menyejukkan dan membuat orang merasakan seperti berteduh di sebuah pohon yang begitu rindang dan sejuk jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu turunnya ayat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja jamaah sekalian, dan engkau lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah, setahu saya Nabi pada saat surat ini diturunkan yang menyebabkan seluruh penduduk kota Mekah masuk Islam,
Beliau tidak pernah khutbah tentang Islam itu apa detail, enggak, jamaah sekalian. Beliau tidak cerita tentang rukun iman itu, enggak ada ceritanya itu, jamaah. Kalau kita baca saja, beliau hanya mengatakan barang siapa yang memasuki rumahnya sendiri-sendiri, dia aman, tidak boleh dibunuh. Barang siapa yang memasuki Baitullah, dia aman, tidak boleh dibunuh. Barang siapa yang memasuki rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman, tidak boleh dibunuh. Waktu itu orang-orang Mekah menyadari Muhammad dengan 10.000 pasukannya bisa saja memenggal leher mereka satu persatu, karena sepanjang Nabi tinggal di Madinah setelah hijrah, jamaah, kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah dizolimi, dibunuh, diambil hartanya dan segala macam. Nabi bisa melampiaskan dendam sahabat-sahabatnya itu, tetapi lalu Nabi memaafkan mereka seluruhnya, jamaah sekalian. Gara-gara itu, jamaah sekalian, gara-gara telanjang bulat dan kelimpah ruahan memaafkan kebesaran jiwa yang menyentuh, masuk ke tulang sumsum kaum orang-orang Mekah, jamaah sekalian, mereka kemudian rela memasuki agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian. Bisakah kita sekarang, jamaah sekalian, membuat istri, anak, teman, tetangga tanpa perlu kita bicara banyak kepada mereka, jamaah sekalian, dengan senyum, dengan kemuliaan perilaku, dengan tindakan nyata, prestasi yang baik di tengah-tengah kehidupan sosial, jamaah sekalian, mereka kemudian angkat topi kepada kita dan kemudian baik sebagaimana kita menginginkan kebaikan mereka yang seperti kita harapkan, jamaah sekalian. Hadirin, saya perlu menyampaikan ini, jamaah sekalian, karena Imam Al-Ghazali pernah mengatakan Islam itu menjadi mundur, bukan Islam, bukan, tetapi Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu ditutup sendiri oleh kaum muslimin, jamaah. Di Afrika Selatan, jamaah sekalian, di Afrika Selatan, hadirin sekalian, itu ada organisasi namanya Jamiatul Ulama. Kalau di Indonesia ada Nahdlatul Ulama, di sana itu ada Jamiatul Ulama. Berdiri 1 tahun lebih tua dibandingkan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau nggak salah, Nahdlatul Ulama itu kalau nggak salah berdiri agak di tahun selisih setahun, jamaah. Nah, Jamiatul Ulama ini pada tanggal 10 Desember 2013 kemarin menerbitkan sebuah jurnal tulisan, jamaah, judulnya Muslim World in Crisis, dunia muslim dalam krisis. Disebut-sebut dalam tulisan itu satu, penduduk muslim di seluruh dunia sekarang itu, jamaah sekalian, jumlahnya 1,62 miliar atau 23% penduduk dunia. Tetapi yang membuat prihatin adalah hampir 70% pengungsi dunia sekarang itu adalah pengungsi muslim, jamaah sekalian. Yang kedua, 70% cadangan minyak dunia itu ada di perut negara-negara muslim. Jumlahnya itu spektakuler, 550 miliar barrel, jamaah sekalian. Bahkan cadangan gas dunia, jamaah sekalian, sebesar 49%, jamaah sekalian, itu ada di perut negara-negara muslim, tetapi angkanya membuat kita mengerikan, membayangkan. Saya hafal betul, angka cadangan gas dunia itu sebesar 2.532 triliun kubik feet, jamaah sekalian. Kalau tadi miliar, ini triliun kubik feet. Tetapi apakah seluruh kekayaan yang luar biasa itu benar-benar menjadi sumber kemakmuran bagi penduduk di negara Indonesia? Kita tahu sendiri, jamaah sekalian, iya kan? Freeport, kemarin saya sempat berkunjung juga Freeport beberapa pekan, jamaah sekalian. Freeport itu baru saja kontrak karyanya diperpanjang hingga ke tahun 2041 nanti, jamaah. Sekarang tahun 2014, masih 27 tahun lagi. Kenapa? Masalahnya sederhana, jamaah sekalian. Jumlah orang-orang yang punya kemampuan di negara-negara muslim itu sangat sedikit dibandingkan jumlah kekayaan mereka yang mereka miliki. Oleh karenanya seorang dosen ekonomi, kemudian orang ini Yahudi namanya Paul Zellitzer, dalam sebuah diktat ekonominya, God want you to be rich, ya mas, Tuhan ingin Anda jadi orang kaya. Dia mengatakan besarnya kekayaan yang bisa dimiliki oleh negara-negara di dunia tidak ditentukan oleh seberapa banyak mereka memiliki sumber daya alam, tidak, tetapi ditentukan oleh seberapa banyak mereka memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Singapura nggak punya apa-apa kan, jamaah sekalian, tetapi dia bisa jauh lebih kaya dari Indonesia. Kenapa? Karena sumber daya manusianya berkualitas. Iya kan, jamaah sekalian? Jepang tidak seperti kita kan, tetapi sumber daya mereka berkualitas. Nah, jamaah sekalian, kita ingin menjadi umat Islam yang bukan hanya baik, tetapi kuat, jamaah sekalian, dan sekaligus besar jumlahnya. Umar bin Khattab ketika memimpin kaum muslim dan menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, jamaah sekalian, ada seorang rakyatnya yang bertanya, "Atusyikul qura wa hiya amiratun
atusyikul Quran takhriba wa hiya amiratu Umar. Apakah mungkin setelah kau memimpin menggantikan Abu Bakar, keadaan ini akan kembali kacau balau? Itu pertanyaan yang disampaikan. Memang pada zaman Abu Bakar banyak orang-orang yang murtad kan jamaah sekalian, dan dia mendirikan banyak pasukan untuk menumpas dan selesai semuanya. Umar mengatakan, qala idza ala fujaruha ala abrari. Syaratnya satu. Keadaan ini akan kembali kacau balau apabila orang-orang yang rusak di antara kalian lebih banyak, lebih kuat dan lebih dominan dibandingkan orang-orang baik kalian. Kata Umar bin Khattab yang mas. Maka doa Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajri wa ajzis istiqamah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kegigihannya orang-orang yang rusak di tengah-tengah kami dan dari tidak berdayanya orang-orang baik di tengah-tengah kami. Ya mas. Jadi dalam bayangan Umar, menjadi orang muslim adalah harus baik, harus kuat dan harus besar jumlahnya jamaah. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tantangan buat kita jamaah sekalian. Apakah kita bisa sekarang menjadikan momentum Ramadan sepanjang 29 hari jamaah sekalian mendorong kita mau tumbuh sebagai orang muslim yang baik tetapi sekaligus kuat jamaah sekalian dan semakin punya pengaruh di tengah-tengah kehidupan. Sebagai penutup jamaah sekalian, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Sebaik orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian apa yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bekerja keras, menumbuhkan diri kita menjadi seorang muslim yang baik jamaah sekalian, tetapi kuat di tengah-tengah kehidupan dan membawa manfaat. Tetapi niat seluruhnya adalah semata-mata karena panggilan iman dan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memuliakan kita dengan akhir kehidupan yang husnul khatimah jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.